Kejutan di lapangan tidak bisa dijelaskan, 7 sekte besar tidak ada lagi adalah hanya lelucon biasa oleh Cameron Lin, tetapi keramaian membuktikan bahwa Cameron Lin tidak bercanda. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan 7 sekte besar. Selain itu, 7 sekte besar dihancurkan sedemikian rupa sehingga bahkan malaikat tidak menerima berita yang menunjukkan bahwa masalah ini selesai dalam waktu yang sangat singkat, dan 7 sekte besar bahkan tidak dapat mengirimkan berita. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dua orang di belakang Cameron Lin telah menghancurkan kelompok yang mulia. Mungkin keduanya juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dengan tenaga dewa sejati setengah tingkat, karena beberapa dari kepala ini juga memiliki kekuatan tingkat puncak malaikat. Karina Yan bersedia untuk bertaruh dan menerima kekalahan. Ferry Yan pulih dari keterkejutannya. Hatinya sekarang penuh dengan kebingungan. Sekte ini sudah dihancurkan. Apa yang harus dia lakukan di masa depan? Orang lain yang memuja 7 sekte besar juga bingung. Awalnya, status mereka sangat tinggi karena memasuki 7 sekte besar, tetapi mereka sekarang kembali ke keadaan semula. Tuan Muda Cameron, meskipun 7 sekte besar sudah mati, jika dewa sejati setengah tingkat kembali dari dunia rahasia Kunlun, itu pasti akan menjadi bencana bagi orang biasa. Emerson Ning berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Emerson Ning memiliki bakat untuk berkultivasi, dia tampaknya berusia lebih dari 40 tahun dan sangat agung. Pada saat ini, mereka takut bahwa mereka telah mengetahui apa yang akan terjadi pada orang biasa, tetapi mereka tidak membunuhnya secara langsung. Pasti ada sesuatu yang lebih penting daripada penghancuran alam bawah di dunia rahasia Kunlun. Ketika aku menghancurkan yang biasa, aku akan pergi ke dunia rahasia Kunlun untuk bertemu mereka sebentar. Cameron Lin melihat ke arah Kunlun, dengan tatapan dingin di matanya. Saat dia tidak ada di sini, dia menipu keluarga Lin dan menyuruh bawahannya untuk memaksa Gunung Longhu melarikan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak marah? Keluar. Cameron Lin tiba-tiba menginjak kakinya, dengan tatapan kejam di matanya. Boom. Seluruh ibu kota provinsi terguncang, banyak orang terhuyung-huyung, bahkan beberapa seniman bela diri hampir duduk di tanah. 7 atau 8 sosok muncul dengan perasaan malu. Orang-orang ini memiliki kekuatan 7 sekte besar, dan 2 di antaranya adalah klan darah. Ada senjata rahasia di tubuh mereka untuk menutupi keberadaan mereka, mereka bersembunyi di kehampaan. Ini adalah mata Liu baju putih melebar. Meskipun dia adalah seorang pemegang kekuasaan tertinggi di puncak tingkat dewa, ketika menghadapi orang-orang yang memiliki aura berkali-kali lebih kuat darinya, dia bisa lebih merasakan kekuatan jahat dari mereka, sangat menakutkan. Begitu orang-orang ini muncul, kekuatan besar menyelimuti seluruh tempat, banyak orang tidak bisa bernapas. Yang kuat, ini bukan orang yang kuat dari kelas yang sama seperti sebelumnya. Ini tidak lebih dari sekumpulan sampah. Aku tidak bisa menyingkirkanmu dalam satu gerakan. Aku melewatkan beberapa untuk bertahan hidup sekarang. Aku akan mengirimmu ke kematian hari ini. Suara Cameron Lin dingin. Melangkah keluar. Kekuatan yang tak terlihat sudah hilang, bergegas menuju orang-orang dalam sekejap. Jangan bandingkan kami dengan sampah yang terdampar di Blue Star. Puncak tingkat dewa klan darah berkata dengan dingin. Seharusnya aku datang ke Blue Star sejak lama, karena kamu melanggar rencana Raja Iblis, sialan. Klan darah lain berkata dengan dingin. Boom, boom, boom. Kaca gedung pencakar langit pecah karena suara klan darah. Banyak orang terkejut hingga darah keluar dari telinga mereka, dan berguling-guling dengan tangan memegang kepala. Berisik. Cameron Lin mengangkat tangannya dan menekan esensi sejati yang besar sehingga berubah menjadi penggilingan raksasa, langsung menyertakan 7 orang, bahkan ingin menekan 7 kekuatan teratas dengan kekuatannya sendiri. Mencari jalan kematian. Berani meremehkan kita. Beberapa dari mereka bukan klan darah atau putra suci dari 7 sekte besar.
Banyak dari mereka adalah eksistensi yang dapat melawan pemegang kekuasaan tertinggi tenaga setengah tingkat dewa sejati, tetapi sekarang mereka sangat diremehkan oleh Blue Star. Beberapa orang meraung marah, mereka akan bergegas menuju Cameron Lin. Cameron Lin tidak peduli. Setelah berbicara, dia menjentikkan jarinya dengan ringan, tiba-tiba cahaya pedang emas samar keluar dari ujung jari, dan mengeluarkan raungan panjang seperti naga. Kerumunan belum bereaksi, cahaya pedang emas keluar, berubah menjadi pedang emas, dan dengan keras melintasi kekosongan. Dalam 1/1000 detik, itu memotong ketujuh pemegang kekuasaan tertinggi menjadi dua bagian. Orang-orang di tempat tersebut tidak kuat, tetapi mereka merasa bahwa mereka adalah supranatural. Hanya Dewa Perang Duming dan Yaxter Lu yang memiliki ketakutan samar di wajah mereka. Kekuatan orang-orang ini tidak lemah, mereka lebih kuat dari ketujuh dewa sekte besar yang telah dia bunuh dengan 2 pembunuhan, bahkan 3 dari mereka mampu melawan setengah tingkat dewa sejati, dan jika mereka berdua bekerja sama, akan butuh waktu untuk membunuh orang-orang ini. Tapi sekarang Tuan Muda Cameron meremehkan langkah untuk membunuh semua orang ini. Seberapa kuatkah kekuatan Tuan Muda Cameron? Cameron Lin tidak tinggal terlalu lama di tempat pertemuan, dia langsung pergi dengan bawahannya menuju kota di. Tamu yang tak terhitung jumlahnya di tempat itu melihat ke belakang, terkejut, mereka tahu. Mulai hari ini, sebuah mitos yang tak terkalahkan telah kembali. Cameron Lin, penguasa keluarga Lin, muncul di kota Jiangnan. Pertama-tama dia melambaikan tangannya dan membunuh 4 orang terhormat dari 7 sekte besar. Kemudian anak buah Cameron Lin membawa kepala 7 sekte besar dan melemparnya ke gedung pencakar langit Jiangnan. Hanya 4 keluarga besar di provinsi Jiangnan adalah keluarga Chen. Berita itu keluar dan seluruh Blue Star terkejut. Banyak generasi muda tidak tahu siapa Cameron Lin. Hanya generasi yang lebih tua yang sangat terkejut. Pria yang pernah membuat Blue Star terguncang telah kembali. Siapa Cameron Lin? Cameron Lin kembali. Meskipun tidak banyak orang di tempat pada waktu itu, jaringan di masyarakat saat ini sangat berkembang hingga 10 hari kemudian berbagai postingan dan topik tetap menduduki puncak berbagai mesin pencarian. Pada awalnya, berita ini muncul secara terpisah sehingga banyak orang mengabaikannya begitu saja. Di era ini, aku tidak tahu berapa banyak desas-desus yang keluar setiap hari, terkadang ada harta karun yang aneh, lalu ada alam rahasia, dan bahkan ada desas-desus tentang siapa yang telah dipromosikan menjadi malaikat. Kebanyakan dari mereka adalah rumor. Namun, ketika beberapa video dari tempat itu keluar, beberapa orang yang mengenali identitas 7 sekte besar membenarkan keaslian berita tersebut. Tiba-tiba, jumlah orang online di platform utama meroket, dan ketika orang-orang yang tahu menyampaikan berita, ditambah dengan fakta bahwa laporan tentang Cameron Lin di internet 20 tahun yang lalu nyata, diskusi tentang Cameron Lin sangat banyak. Cameron Lin ini terlalu menakutkan, dia bahkan membantai 7 sekte besar dengan kekuatannya sendiri. Cameron Lin, apakah kamu tidak tahu yang di atas? Siapa Cameron Lin? Cameron Lin saja tidak tahu, kamu pasti belum lulus sekolah dasar, kan? Kamu tidak lulus dari sekolah dasar. Banyak generasi muda telah tumbuh setelah bertahun-tahun, tetapi semua orang muda di atas 30 tahun memiliki ingatan baru tentang Cameron Lin, dan 20 tahun tidak cukup untuk menghapus ingatan mereka tentang Cameron Lin. Bukankah itu kepala keluarga Blue Star? Tidak ada orang kuat di aliansi seni bela diri di timur. Bahkan jika Cameron Lin kembali, itu tidak ada artinya. Dia adalah dewa sejati setengah tingkat, tetapi 7 sekte besar memiliki 7 dewa sejati setengah tingkat. Menunggu leluhur muncul, apakah Cameron Lin tidak ingin mati? Selain bersemangat tentang kembalinya Cameron Lin, ada banyak orang yang meremehkan pertanyaan. Tetapi sekelompok orang dengan cepat mulai membantah, anak muda, apakah kamu tidak tahu seberapa kuat Tuan Muda Cameron? Tuan Muda Cameron baru berusia lebih dari 50 tahun, tetapi dia mampu melawan dewa sejati setengah tingkat 20 tahun yang lalu. Bisakah kamu bayangkan seberapa kuat Tuan Muda Cameron sekarang?
Ya, Tuan Muda Cameron adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang tak terkalahkan di atas Blue Star di era itu. Mereka yang ada di negeri dongeng menganggap kita sebagai semut, mengandalkan Tuan Muda Cameron untuk melindungi kita. Sekarang setelah Tuan Muda Cameron kembali, 7 sekte besar dan orang-orang di alam rahasia harus minggir dan menunggu balas dendam Tuan Muda Cameron. Setelah propaganda siang dan malam oleh orang-orang yang mengetahui identitas Cameron Lin, para pemuda akhirnya tahu mengapa para tetua ini begitu tergila-gila pada Cameron Lin. Pada saat ini, berita kembalinya Cameron Lin juga disebarkan ke setiap sudut Blue Star melalui internet. Seluruh dunia marah dengan kembalinya Cameron Lin. Setelah menerima berita ini, banyak keluarga yang terkait erat dengan keluarga Lin tertawa. Beberapa orang kuat berangkat langsung ke kota Di, sementara keluarga itu penuh dengan lampu dan hiasan, dan ada perasaan perayaan universal. Keluarga Pei di Jizu. Qigan Pei, pemimpin keluarga Pei saat ini, tersenyum ke langit setelah mengetahui berita itu. Selama sekitar 10 tahun terakhir, karena keluarga Pei-nya hanya di bawah kekuatan keluarga Lin, bukan kekuatan inti, 7 sekte besar belum berurusan dengan mereka. Namun demikian, keluarga Pei berasal dari kekuatan teratas yang mendominasi Jizu dan jatuh ke kekuatan kelas 2. Kekuatan yang memiliki beberapa koneksi dengan 7 sekte besar ingin menghancurkan keluarga Pei. Pada tahun mereka pensiun dan kemudian mundur, mereka telah menyerahkan setengah dari wilayah Jizu, hanya menyisakan setengah wilayah, tetapi banyak musuh masih tidak menyerah dan ingin membunuh mereka semua. Jika bukan karena Dervin Pei dipromosikan ke tingkat dataran dewa di tahun-tahun ini, dan lelaki tua Matthew Pei dipromosikan ke puncak Tao, mungkin keluarga Pei akan dibunuh sejak lama. Meskipun demikian, banyak orang di keluarga Pei tidak tahan dengan penghinaan dari kekuatan besar lainnya dan diam-diam meninggalkan keluarga Pei untuk mencari jalan keluar lain. Hanya orang-orang ini yang bertahan, mereka sangat percaya bahwa Cameron Lin pasti akan kembali, dan sekarang mereka akhirnya berharap untuk itu. Matthew Pei menyesuaikan suasana hatinya dan bergegas langsung ke tempat di mana Dervin Pei dan Matthew Pei mundur. Ketika Dervin Pei dan Matthew Pei mendengar berita itu, mereka langsung pergi dan bergegas ke kota Di. Nanya. Sekelompok murid Kingman yang bersembunyi di hutan hujan dan ditemani oleh serangga dan binatang beracun menerima berita dari leluhur mereka lalu menangis. Ketua Sekte Kingman, Haris Xie, meraung. Tuan Muda Cameron telah kembali, dan para leluhur akan kembali dengan yang kuat dalam waktu dekat. Masa mudaku harus dibangun kembali di dunia dan mendapatkan kembali kendali atas Nanya. Pada tahun-tahun awal, Kingman memiliki hubungan baik dengan keluarga Lin dan merupakan kekuatan bawahan dari keluarga Lin. Momentum pengembangannya sangat kuat. Namun, dengan munculnya 7 sekte besar, keluarga Lin menghilang. Karena kekuatan keluarga Lin, dia tidak berani bertindak gegabah. Setelah keluarga Lin menghilang, dia langsung membunuh Nanya. Kingman menderita kerugian besar dan harus melarikan diri ke pegunungan. Balas dendam. Semua orang berteriak keras. Keluarga Chu di Yunan, keluarga Qian di Zonghai, dan keluarga besar di Gunung Kunlun, mendengar tentang teman baik Cameron Lin, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pemegang kekuasaan tertinggi dari setiap keluarga turun gunung dan berkumpul langsung ke arah kota Di. Keluarga mereka tidak terlalu baik tahun ini. Sekarang setelah Cameron Lin kembali, semuanya baik-baik saja. Dapat dikatakan bahwa Cameron Lin sendiri yang memberi kekuatan kepercayaan diri. Ini adalah keagungan Cameron Lin, kesombongan orang pertama di timur. Selama Cameron Lin ada di sana, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi 7 sekte besar. Adapun mereka yang memiliki musuh dengan Cameron Lin, yang telah berlindung di 7 sekte besar selama bertahun-tahun, mereka semua terkejut dan takut ketika mendengar berita itu. Banyak sekte diam-diam mengirim orang ke kota Di, ingin menebus kesalahan sesegera mungkin. Banyak tetua dalam keluarga mengenal Cameron Lin dan mengetahui sikap Cameron Lin terhadap musuh. Mereka hanya berharap Cameron Lin dapat menyelamatkan keluarga mereka.
Tetapi lebih banyak pasukan masih dalam keadaan menunggu dan melihat, apakah itu kekuatan timur atau barat. Banyak kekuatan besar berbisik secara diam-diam. Cameron Lin, ini bukan usiamu lagi. Saat itu, kamu dapat mengalahkan Blue Star. Itu karena tidak ada pemegang kekuasaan tertinggi di atas Blue Star. Sekarang kamu baru saja mengalahkan 7 sekte besar, 7 sekte besar berada dalam situasi abadi. 7 guru dari 7 sekte besar ingin menekanmu, tapi itu hanya masalah mereka. Meskipun dia sedikit khawatir tentang kemunculan tiba-tiba Cameron Lin, dia meletakkannya setelah Cameron Lin membantai 7 sekte besar. Bagaimanapun juga, waktu telah berubah. Meskipun dewa sejati setengah tingkat kuat, bukan berarti tidak mungkin untuk menghentikannya. Jika Cameron Lin tidak membunuh 7 sekte besar, mungkin 7 sekte besar tidak akan menjadi musuh setengah tingkat dewa sejati. Tapi sekarang Cameron Lin telah membuat langkah yang berat. Kemungkinan rekonsiliasi dengan 7 sekte besar benar-benar dihilangkan. Selama dewa sejati setengah tingkat dari 7 sekte besar dibebaskan, Cameron Lin tidak akan bisa melompat selama beberapa hari. Namun meski begitu, mereka masih memiliki sedikit ketakutan di hati mereka. 20 tahun telah berlalu. Ketakutan yang dibawa Cameron Lin kepada mereka masih belum bisa dihilangkan. Banyak orang ingin pergi ke kota di untuk menanyakan berita itu, tetapi tidak ada yang berani pergi. Cameron Lin harus dibalas. Mereka telah belajar dari beberapa dekade yang lalu bahwa tidak buruk untuk menyinggung Cameron Lin. Cameron Lin hanya akan menghukum pemimpinnya, tetapi hampir semua dari mereka telah mengambil tindakan terhadap bawahan Cameron Lin selama bertahun-tahun. Jadi sepertinya tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup ketika pergi ke kota di Zhongtian Building. Di masa lalu, Zhongtian Building adalah salah satu gedung tertinggi di kota di, tetapi saat ini bagian luar Zhongtian Building sudah sangat tua, dan ada banyak gedung tinggi di sekitarnya. Zhongtian Building tidak mencolok di depan gedung-gedung lainnya. Tetapi pada saat ini, Zhongtian Building dikelilingi oleh orang-orang, beberapa jalan di sekitarnya ditutup, mobil-mobil mewah berkumpul, dan banyak tokoh besar yang hanya dapat dilihat di TV saat ini berlutut di pintu Zhongtian Building di bawah terik matahari. Keringat mengucur dari waktu ke waktu di dahi mereka dan menetes ke mata mereka, tetapi mereka tidak berani bergerak atau bahkan menyeka keringat. Dengan perubahan zaman, orang kaya juga memiliki seni bela diri, bahkan jika mereka berlutut di pintu gedung sepanjang pagi, tidak ada yang pingsan. Ini adalah pertama kalinya masa yang tidak tahu apa-apa melihat begitu banyak tokoh besar berlutut di sini, yang menarik banyak penonton, hingga ada ribuan orang di sekitar Zhongtian Building. Tuan Xie, menurutmu siapa yang ada di sini? Berapa banyak tokoh besar yang tertarik untuk berlutut di sini? Seorang anak muda berpakaian elit bertanya. Keluarganya memiliki sedikit status dalam komunitas bisnis kota di, tetapi sekarang bukan presiden perdagangan negara atau bos dari kelompok multinasional besar yang berlutut di depan Zhongtian Building. Mereka biasanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghibur orang lain, tetapi sekarang mereka berlutut di pintu sebuah gedung yang kurang dikenal. Nak, bukankah keluargamu menceritakan kisah Zhongtian Building 20 tahun yang lalu? Tuan Xie tampak seperti berusia 40-an, jelas dia tahu sesuatu, dan bertanya dengan sedikit misterius. Aku tahu bangunan ini tampaknya menjadi milik keluarga mantan bintang besar, Carol Yu. Dia telah berhenti selama beberapa tahun. Bahkan jika tidak ada pemberhentian, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk membiarkan tokoh besar berlutut di sini? Anak muda itu bingung. Carol Yu dulu pandai bergaul, dia masih bisa menjaga kebersihan dan kesadaran dirinya di industri hiburan. Apakah menurutmu tidak akan ada orang di belakangnya? Tuan Xie berkata sambil tersenyum, jika ayahmu ada di sini, kamu pasti pernah mendengar tentang legenda bangunan ini. Bangunan itu dulunya adalah milik ayah Carol Yu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ayah Carol Yu terbunuh, dan orang-orang di belakangnya memberikan bangunan itu kepada Carol Yu. Berikan pada Carol Yu, bangunan ini bernilai puluhan miliar.
Anak muda itu berkata dengan heran. Berapa miliar? Tuan Xie menghela nafas. Kamu perlu tahu bahwa pemilik gedung ini adalah Cameron Lin, dan ayah Carol Yu adalah Adler Yu. Anak muda itu membeku di tempat. Hari-hari ini, semua situs web utama berisi tentang laporan Cameron Lin, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa hanya orang pertama di timur yang memenuhi syarat untuk membiarkan begitu banyak orang berlutut di sini.